Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Mulyani, asal dari SMAN 1 Majalengka. Pada pembahasan sekarang kita membahas tentang larutan koloid, di mana larutan koloid itu di antara larutan dengan suspensi dengan ukurannya tertentu. Untuk larutan ukuran partikelnya sangat kecil dan suspensi lebih besar. Jadi koloid di antara larutan dan suspensi. Contoh dari larutan: garam dengan air, campuran homogen, tidak dapat dipisahkan dan bersifat bening. Kalau suspensi, pasir dengan air, campuran heterogen, larutan dan dapat dipisahkan, keruh. Kalau koloid itu antara larutan dan suspensi, contohnya adalah susu bubuk ditambah air, di mana campuran antara pelarut dan terlarut itu kelihatan. Larutan suspensi itu berada di ukuran yang lebih besar partikelnya, dan larutan partikelnya lebih kecil. Sifatnya keruh dan larut, dapat disaring oleh membran semi-permeabel. Larutan bersifat homogen, jernih, satu fase, tidak dapat disaring dan stabil. Kalau koloid homogen dan heterogen, tidak jenuh, dua fase, dapat dipisah oleh saringan ultra dan bersifat stabil. Kalau yang suspensi heterogen, tidak jernih, dua fase, dapat disaring dan tidak stabil. Koloid adalah suatu campuran zat heterogen antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid atau fase terdispersi tersebar secara merata di dalam zat lain atau medium pendispersi. Fase terdispersi dan fase pendispersi. Jenis-jenis koloid yaitu fase terdispersi ditambah medium pendispersi, itu adalah sistem koloid. Dan di situ contohnya adalah buih atau busa. Ada buih padat atau busa padat, aerosol, emulsi, gel emulsi padat, aerosol padat, sol padat. Apakah susu termasuk koloid? Langkah kerjanya: alat dan bahan, gelas panduk, air putih, susu. Cara kerjanya: menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, memasukkan 1 saset susu kental manis ke dalam gelas, memasukkan dan mencampurkan air ke dalam gelas tersebut, mengaduk larutan tersebut hingga terlihat seperti homogen. Menyiapkan alat bahan yang dibutuhkan, lalu kita memasukkan 1 saset ke dalam gelas, mencampurkan air ke dalam gelas, lalu diaduk, dan susu siap untuk dinikmati. Hasil pengamatan bahwa larutan tersebut homogen dan heterogen, tidak jernih, dua fase, dapat disaring dengan membran semi-permeabel dan bersifat stabil. Susu dapat larut dalam air, tetapi larutan tersebut tidak berwarna bening, melainkan berwarna putih keruh. Ketika campuran tersebut didiamkan, campuran tersebut tidak terpisah. Ketika campuran tersebut disaring, campuran tersebut tetap tidak bisa dipisahkan dan hasil penyaringannya tetap keruh. Berdasarkan sifat-sifat koloid: 1. Efek tindal.
Efek tindal itu adalah gejala penghamburan berkas sinar cahaya oleh partikel-partikel koloid. Kalau disorot dengan sinar maka dia akan menyebarkan cahaya. Kedua, gerak Brown adalah gerak terus-menerus dari suatu partikel zat cair ataupun gas. Artinya, partikel-partikel ini tidak pernah dalam keadaan stasioner atau sepenuhnya diam. Koloid terdiri dari koloid pelindung. Koloid pelindung adalah suatu bentuk campuran kasar yang ditambahkan ke dalam suatu sistem koloid agar stabil. Fungsi koloid pelindung adalah untuk melindungi koloid yang diberi koloid pelindung lebih stabil. Koloid pelindung pada susu adalah kasein. Jenis koloid pada susu, fase terdispersi dan medium pendispersinya maka termasuk ke dalam sistem koloid. Koloidnya adalah termasuk ke dalam emulsi. Air putih ditambah susu itu adalah air susu atau larutan atau koloid susu yang disebut dengan emulsi. Jadi kesimpulannya, susu termasuk ke dalam koloid jenis emulsi. Yang kedua, zat terdispersinya adalah susu kental, manis, dan pendispersinya adalah air putih. Ketiga, susu termasuk koloid karena secara makroskopis bersifat homogen, tetapi heterogen jika diamati dengan mikroskopis ultra. Dapat disaring dengan penyaring ultra. Yang terakhir, koloid pelindung pada susu adalah kasein, protein yang terkandung dalam air susu. Jadi, susu termasuk ke dalam koloid. Terima kasih. Itu pembahasan mengenai koloid. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.